kisi-kisi Olimpiade Matematika SD untuk di Kabupaten Batanghari berdasarkan soal-soal OSN atau KSN tahun Ngomong. tahun sebelumnya. Dan yang paling penting, bagaimana strategi ini bisa langsung Bapak Ibu terapkan saat membimbing peserta didik di sekolah masing-masing. Oke, ini judul yang saya sampaikan tadi. Nah, kita seringkali menemui anggapan bahwa Olimpiade itu soal bakat atau keberuntungan untuk menebak soal apa yang akan keluar di soal Olimpiade itu. Padahal dari kisi-kisi resmi itu justru mengubah persiapan dari menebak-nebak itu menjadi lebih terarah. Jadi eh, di hal-hal yang akan kita bahas hari ini ada pembukaan, tujuan, dan orientasi hasil belajar, kemudian mengapa kisi-kisi itu penting berdasarkan filosofi dan strategi umum untuk membaca pola soal. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 5 materi kisi-kisi, yaitu materi bilangan, aritmatika, geometri, statistika, dan kombinatorik. Dengan masing-masing materi nanti akan ada 3 jenjang soal yang tingkat mudah, sedang, dan sukar. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir kita rangkuman strategi lintas materi dan tips teknis pengerjaan. Untuk diskusinya mungkin sambil jalan nanti kalau ada yang mau berdiskusi silahkan raise hand atau bisa melalui kolom komentar. Dan diakhiri dengan rencana rencana tindak lanjut dan penutup. Nah, tujuan dari sesi ini adalah guru koordinator numerasi itu mampu memetakan indikator-indikator kisi-kisi ke pola soal OSN atau KSN, lalu mengenali karakteristik tiap tingkat kesulitan, dan menerapkan strategi penyelesaian yang efisien untuk membimbing peserta didiknya. Jadi, mengapa kisi-kisi itu adalah kunci dari strategi? Yang pertama, kisi-kisi itu merupakan peta, jadi dia bukan suatu tebakan, dia memetakan seluruh ruang materi yang mungkin diujikan sehingga kita tahu batas dan cakupan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian poin kedua, biasanya soal OSN atau KSN itu dari tahun ke tahun cenderung memiliki pola yang berulang dan teknik penyelesaian yang serupa untuk indikator yang sama. Jadi begitu peserta didik mengenali pola ini, maka kecepatan mereka dalam menyelesaikan soal itu juga akan meningkat secara drastis. Kemudian poin ketiga, dengan fokus pada indikator yang berbobot tinggi dan sering muncul, maka waktu latihan kita akan jadi jauh lebih efisien, sehingga hasil belajar per jam latihan itu menjadi lebih besar. Ini yang terakhir, dengan fokus pada indikator yang berbobot, maaf, kisi-kisi memungkinkan kita melakukan diagnostik per indikator. Jadi kita bisa tahu peserta didik kita tuh lemah di indikator yang mana. Jadi tidak hanya kita mengetahui oh skornya itu rendah saja, tapi kita tahu indikator mana yang dia lemah. Nah, di indikator yang lemah itu bisa kita eh, perbanyak latihannya gitu. Oke, kemudian struktur kisi-kisi Olimpiade Matematika SD di tahun 2026. Nah, nanti mungkin akan di-share untuk kisi-kisi lengkapnya. Jadi ada 5 materi seperti saya sampaikan di awal tadi. Materi bilangan, aritmatika, geometri, statistika data dan pengukuran, dan kombinatorik yang terakhir materinya.
Kemudian submaterinya untuk yang bilangan itu ada bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan prima, KPK, FPB, dan pola bilangan. Dan di sini indikatornya ada 8. Kemudian untuk materi yang kedua, nanti submaterinya ada operasi bilangan, terus persamaan linear satu variabel dan dua variabel, lalu ada aritmatika sosial, dan di aritmatika ini ada 6 indikator. Selanjutnya untuk materi geometri, itu ada bangun datar dan bangun ruang. Di sini membahas luas, keliling, sudut, simetri, volume, dan jaring-jaring. Di geometri, ini indikatornya yang paling banyak, ada 9 indikator. Kemudian yang keempat ada statistik data dan pengukuran. Itu ada satuan baku, terus diagram, kecepatan atau debit, lalu median, min, dan modus. Di sini ada 8 indikator. Kemudian yang terakhir adalah eh, kombinatorik. Ini materinya ada counting problem dan pengenalan pola dengan kombinasi. Indikatornya ada 6. Kemudian strategi umum membaca pola soal Olimpiade. Jadi sebelum kita masuk ke masing-masing materi, saya akan meng-share kepada Bapak Ibu dengan satu kerangka berpikir umum yang berlaku untuk semua jenis soal Olimpiade. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, identifikasi indikator. Jadi kita perlu mengenali dari kata kunci di dalam soal. Jadi indikator kisi-kisi mana yang sedang diuji. Misalkan kata gabungan bangun itu berarti kan ke materi geometri. Terus rata-rata gabungan berarti ke materi statistika. Lalu kalau ada kata berdampingan itu biasanya ke kombinatorik. Kemudian langkah kedua itu mengenali tipe dan tingkat kesulitannya. Jadi soal mudah itu biasanya cuma butuh satu konsep dan langsung dihitung. Kalau soal sedang itu menggabungkan dua konsep. Dan yang terakhir untuk soal sukar itu biasanya multi tahap atau punya relasi yang tersembunyi dan harus digali terlebih dahulu. Yang ketiga, kita perlu menerjemahkan ke model matematika. Dan hal ini yang paling menentukan, ya, kita menerjemahkan cerita menjadi suatu model matematika, bisa berbentuk persamaan atau gambar atau suatu tabel sebelum kita mulai menghitung. Jadi banyak kesalahan siswa itu terjadi karena mereka langsung menghitung tanpa menerjemahkan soal terlebih dahulu. Dan yang keempat, itu menerapkan teknik efisien yang efisien sesuai dengan materinya. Jadi bisa kita lakukan substitusi atau pencacahan sistematis atau dekomposisi bangun atau pencarian pola tertentu untuk mengerjakan soal itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu verifikasi dan estimasi. Jadi kita cek tandanya, cek kewajaran hasil. Nah, untuk soal pilihan ganda, kita bisa memanfaatkan eliminasi opsi itu sebagai alat bantu verifikasi supaya lebih cepat. Di kelima langkah ini akan kita praktikkan langsung dari materi ke materi. Mulai dari materi yang pertama yaitu bilangan. Jadi submaterinya sudah saya sampaikan, ada bilangan cacah sampai pola bilangan. Nah, untuk indikatornya, yang pertama itu menentukan urutan bilangan pecahan, kemudian operasi hitung bilangan bulat yang ada plus, minus, kali, dan bagi, kemudian operasi hitung bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, lalu masalah atau soal cerita operasi hitung bilangan bulat, kemudian hasil kali dua bilangan, yaitu jumlah dan selisihnya diketahui. Yang keenam, masalah FPB atau KPK. Dan yang ketujuh, banyak bilangan prima yang berada di antara dua bilangan. Dan yang terakhir, pola bilangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, strategi kuncinya kita bisa menyamakan penyebut atau menyamakan satuan sebelum kita membandingkan. Atau kita faktorkan ke bilangan prima untuk
FPB dan KPK. Lalu bisa mencari selisih atau rasio antar suku untuk menentukan polanya. Tuh. Untuk contohnya, eh kita bagi menjadi tiga tingkatan ya. Tadi ada mudah, sedang, dan sukar. Oke, untuk yang tingkatan mudah, mungkin sambil bisa dibaca, Bapak Ibu. Jadi misalkan A itu suatu bilangan asli, FPB dari 3 dan A adalah 3. Jika KPK dari 15 dan A adalah 105, maka nilai A-nya berapa? Ini dari soal OSN Kabupaten tahun 2023. Kira-kira kalau soal ini indikatornya masuk ke indikator yang mana untuk menentukan kata kuncinya? Oke, oke. Kalau ada Bang ini WA ya. Aku kabur dulu. Iya, iya. Nah, ini kan sudah jelas ya, kata kuncinya itu di FPB dan KPK, menentukan FPB dan KPK untuk mencari nilai dari A, dan di sini A-nya adalah eh, bilangan asli. Oke, oke. Di sini diketahui dari soal FPB dari 3 dan A adalah 3, kemudian eh, eh, se- se- jawabannya malah keluar. FPB dari 3 dan A itu 3, kemudian
APK dari 15 dan A adalah 15. Eh, sorry, bukan 15, 105. 105, di mana 105 itu kan 15 dikali 7. Kemudian yang FPB 3 tadi, ini berarti kan dia kelipatan, harus ada kelipatan 3. Nah, 15 itu kan salah satu faktornya 3, berarti di sini harus ada 7. Berarti ini harus ada faktor 7. Kemudian karena angka 15 itu tidak memiliki faktor 7, maka faktor 7 ini harus berasal dari bilangan A. Sehingga A-nya itu adalah 3 dikali 7. Berarti nilai A-nya itu 21. Tuh. Jadi A-nya itu harus memiliki faktor 3 dari syarat pertama dan faktor 7 itu dari syarat kedua. Oke. Kemudian untuk yang soal kedua, yang jenjang sedang, diketahui Ki bilangan asli, banyaknya Ki yang memenuhi 21/135 kurang dari Ki per 8 kurang dari 27/24 adalah. Jadi kalau soal seperti ini, apa yang harus dilakukan pertama, Bapak Ibu? Oke, yang ini berarti kita bisa sederhana 21/135. Kira-kira kita akan sederhanakan menjadi berapa? 1/135 itu bagi bagi 3 ya Bapak Ibu. Berarti 7 per, sebentar saya izin stop share dulu. Oke, sama-sama dibagi 3 ya. Eh 1/135, 3 berarti 7/5. Kemudian yang 27/24 kita bagi 3 juga, berarti 9/8. Oke, ini kan berarti 7/45 kurang dari Q per 8
kurang dari 27, maaf, 9/8. Oke, kita kan mau mencari nilai Q-nya. Berarti kan kita kali dengan 8. Berarti yang sebelah kiri 56/45 kurang dari Q kurang dari 9. Maka 56/45 itu bisa kita ganti dengan tinggal kita bagi ya 1,24 Q 9. Berarti Q-nya antara 1,24 sampai 9. Nah, nilai Q antara 1,24 sampai 9 itu kan berarti Q-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini ada, maaf, bukan 9, ada 7. 7 nilai key yang mungkin atau yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Tuh. Oke, itu untuk soal yang sedang. Kemudian untuk soal yang sukar, Andi menyusun bilangan 1 sampai 16 pada petak 4 kali 4 pertama, Bima pada petak kedua, kemudian Cahya menjumlahkan bilangan yang bersesuaian. Berapa banyaknya hasil yang merupakan kelipatan 5? Ini masuk kelipatan ya di indikator 8. sem- eh ya indikator ke-8. Oke, berarti yang pertama bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Kalau ada 16 bilangan, berapa maksimal banyaknya hasil penjumlahan yang kelipatan 5? Yang pertama harus kita lihat itu eh, sisa ketika dibagi 5 di masing-masing bilangan ketika dibagi 5 itu sisanya berapa. Ini kan ada bilangannya 1 sampai 15 ya. 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sisanya, berarti kalau 1 dibagi 5 kan sisa 1, 2 dibagi 5 sisa 2, ini sisa 3, ini sisa 4, sisa 0. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Ternyata sisanya itu membentuk pola, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 0. Nah, kemudian agar jumlah kelipatan 5, maka eh, pasangkan sisa yang totalnya 0 atau totalnya 5. Berarti kan eh, 0 itu dipasangkan dengan 0, kemudian 1 dengan 4, 2 dengan 3. Nah, masing-masing dari Andi dan Bima itu kan bisa dipasangkan masing-masing sampai maksimal 3 kali.
Ya, nol di dan sisa nol itu kan menghasilkan sisanya nol lagi. Karena kelipatan 5. Jadi Bima punya 3, Andi punya 3, berarti ini ada 3 pasangan. Ada 3 pasang. Terus kalau 1 dan 4 itu si Andi punya 3, si hanya bisa dipasangkan dengan 3 punya Bima. Begitu juga kalau Bima punya 3 sisa angka 4, si Andi punya 4 angka sisa 1, maka kan maksimalnya itu Andi 3, si Bima 3, berarti yang ini ada 6 pasang. Kemudian yang 2 dan 3 itu kan sama-sama 3 pasang ya. 2 punyanya Andi dipasangkan 3 punyanya Bima, itu ada 3 pasang. Kemudian 3 punya Andi dipasangkan dengan sisa 2 milik Bima. Berarti ini juga 6 pasang. Jadi totalnya ada 3 ditambah 6 ditambah 6. Ada 12. Kok 12? 15, maaf. 15. 15 pasang. Gitu. Itu untuk soal bilangan. Bisa kita lanjutkan ke yang aritmatika atau yang ada yang ingin didirikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang materi aritmatika ada operasi bilangan, SPL, SV, SPLDV, kemudian aritmatika sosial. Indikatornya yang pertama ada persamaan linear satu variabel, kemudian persamaan linear dua variabel, lalu soal cerita tentang diskon ganda, kemudian soal cerita tentang harga jual barang, yang kelima soal cerita soal cerita kenaikan atau penurunan harga, yang keenam soal cerita laba dan rugi. Nah, strateginya adalah menerjemahkan cerita menjadi suatu persamaan. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk diskon ganda per item itu dihitung sendiri-sendiri, tidak dijumlahkan secara langsung. Dan untung itu berarti harga jual dikurangi harga beli, dikurangi biaya. Contohnya untuk yang level mudah, Andika membeli 10 buku, masing-masing harganya 5.000, terus 5 pensil dan satu penggaris, masing-masing harganya 2.000. Dan satu kotak pensil harganya 30.000. Diskon 10% untuk buku dan 5% untuk kotak pensil. Berapa total yang harus dibayarkan oleh Andika?
Oke, di kolom komentar 35.000 harga apa Ibu? Ibu Dwi. Ini ada tiga yang menjawab 85.500. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia diskon gabungan, kan diskon untuk, berarti nanti bukan dijumlahkan dulu harganya, eh, kita hitung diskonnya dulu. Oke, ada yang menjawab juga 88.400. 84.000. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini Andika kan membeli 10 buku. Masing-masing harganya 5.000. Di sini buku, dia membeli 10 dikali 5.000. Kemudian buku ada diskon 10%. Berarti yang harus dibayarkan itu kan tinggal 90%. Berarti berapa? 9 kali 5, 45.000 ya. Kemudian pensil. Pensil itu tidak ada diskon. Dia membeli 5 pensil, masing-masing harganya 2.000. Berarti 10.000. Lalu penggaris, dia memberi satu, harganya 2.000. 2.000 juga. Kemudian yang terakhir, kotak pensil, itu harganya 30.000. Karena diskon 5% yang harus dibayarkan itu 95%. 30.000 kali 95%, 95 kali 3. 28.500. Berarti totalnya adalah 500, 7 tambah 8, 15, 85, 500. Oke. Ada juga yang menghitung ini dijumlahkan dulu semuanya sebelum diskon. Misal buku kan 50.000, terus pensil 10.000, terus penggaris 2.000, kotak pensil 30.000. Habis itu baru dikurangi diskonnya. Buku kan diskonnya 10%, 10% kali 50.000 berarti dikurangi 5.000. Kemudian dikurangi kotak pensilnya 5%, berarti 1.500. Ini juga hasilnya sama 85.500. Gitu. Bisa pakai cara yang pertama atau yang kedua. Atau kalau ada cara yang lain, silahkan. Oke, kita lanjutkan yang tingkat sedang. Alfian menjual motor bekas 2 kali lipat harga beli. Terus biaya perbaikannya 60% dari harga beli. Terus berapa keuntungan yang diperoleh Alfian?
Oke, sudah ada masuk jawaban. eh 660.000, 1.100.000, 1.320.000. Ada tiga jawaban. Harga belinya berapa Bapak Ibu? Oh, 990, 433. Harga beli berapa harga beli? Harga beli 2.750.000. Oh, 2.640. Jawabannya 1.100.000. Ya, harga belinya 2.750. Oke, karena masih ada beberapa versi jawaban, mungkin saya sedikit bahas harga beli. Kan di sini perbaikan perbaikan itu 60% harga beli 1.650.000. Berarti harga beli 1.650.000 dibagi 60%. Berarti diperoleh 2.750.000. Itu harga belinya, harga jualnya 2 kali harga beli. Berarti 2 kali 2.750.000 itu 5.500.000. Berarti keuntungan, keuntungan itu kan berarti harga jual dikurangi harga beli dan jangan lupa dikurangi biaya perbaikan. Nah, ini hasilnya 5.500.000 dikurangi 2.750 dikurangi 1.650 itu 1.100.000. Tuh. Oke, ini soal yang sukar. Kalau yang ini harus mencoba beberapa opsi. Kalau yang A kan dia cuma bisa 10 titik, harganya kan per 10 titik. Untuk yang B itu bisa per titik harganya. Kalau yang C itu eh, eh, maksimal 9 titik di titik 1 sampai 5 itu tidak ada diskon. Kemudian di titik 6 sampai 9 itu ada diskon 10%. Nah, kalau mau memasang 13 titik kira-kira paling murah itu ambil paket yang A, B, C, kombinasinya seperti apa.
kita bahas Bapak Ibu atau masih nunggu mau diselesaikan dulu? Oke, udah ada yang menjawab titik C. Skenario titik berarti paket C ya, Ibu. Kalau menggunakan paket C, titik termurahnya berapa? Paket A 3 titik, paket C. Paket A. Oh, oke. Oke. Kalau paket A saja kan eh dia cuma 10 titik. Berarti harus ada tambahan 3 titik lain dari paket B atau paket C kan? Oke, kombinasi paket C 5 dan 8. Paket C. Oke, kita bahas ya. eh Kalau misalkan paket A, katakan baru 10 titik, berarti harus ditambah 3 paket B. Berarti kan paket A-nya 121. Hmm, gini aja. A-nya itu 121 juta. Terus 3B-nya kan berarti 3 kali 15 juta. 45 juta. Ini 66 ya. 66 juta. Kemudian kalau misalkan ngambil paket C dan paket B. Paket C-nya kan bisa sampai 9 titik. Eh 9C berarti kurangnya 4B. 9C-nya itu kan berarti 1 sampai 5. Itu kan harga normal 13 juta. 5 kali 13 itu 65. Kemudian yang ke 6 sampai 9 itu kan diskon 10%. Eh, iya 10%. Itu berarti 46.800. Terus yang 4B berarti 4 kali 15 itu 60 juta. Ini totalnya 171.800. Dan benar ya jawabannya tadi Pak siapa tadi? Pak Reza. Jadi 5 titik paket C, gimana? 5 titik 5 titik paket C dan 8 titik paket C. Jadi skenario terakhir 5C ditambah 8. 5C-nya kan berarti pakai harga normal 5 kali 16. Ini 65 juta. Terus 8C-nya itu berarti 1 sampai 5, 6 sampai 8. Ini 65 juta. Yang kemudian yang 6 sampai 8 kan diskon 10% berarti 35 juta 100. Ini totalnya 100 juta 100 ribu. Sebenarnya 5C dan 8C itu hasilnya nanti sama dengan 7C plus 6C. Nanti bisa dicek. 5C plus 8C sama 7C plus 6C itu hasilnya sama 100.
seratus enam lima ini, 165 100 165 100 gitu. Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Yang materi selanjutnya itu ada geometri. Dia ada bidang datar dan bangun ruang. Indikatornya yang pertama luas dan keliling bangun datar sehari-hari, kemudian luas dan keliling gabungan bangun datar, lalu unsur bangun datar yang tidak diketahui, kemudian simetri lipat dan simetri putar, kemudian masalah terkait sudut. Yang keenam, volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang ketujuh, jari-jari bangun ruang. Yang kedelapan, ukuran unsur pada bangun ruang yang tidak diketahui. Yang kesembilan, selisih atau gabungan volume dua bangun ruang. Nah, strateginya, pecah bangun gabungan menjadi bangunan sederhana. Terus kita perlu membayangkan proses melipat jaring-jaring untuk sisi yang berhadapan. Terus gunakan rumus secara terbalik untuk unsur yang tidak diketahui. Ini sebuah bangun tersusun dari persegi 7 kali 7 persegi panjang 8 kali 7 terus segitiga dengan alas 3 cm dan tinggi 8 cm. Luas totalnya berapa? Oke, 117, 117. Oke, nggak perlu dibahas ya. Maya hasilnya 117 perseginya 49, persegi panjang 56, segitiganya 12. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang sedang. Persegi sisinya dua satuan, segitiga sama sisinya dua satuan, terus dicari luas permukaannya. Perseginya ada 9, segitiganya ada 4.
Volume. Apakah lebih baik, Ibu? Yang ini yang perlu digarisbawahi bahwa segitiganya itu segitiga sama sisi. Perseginya eh, langsung ya. Persegi 9 kali 2 kali 2 36. Kemudian segitiga sama sisi masing-masing sisinya itu 2 cm. Berarti ini satu. Tingginya berapa Bapak Ibu? Akar 3. Oke, tingginya akar 3. Berarti 4 kali setengah kali 2 kali akar 3. 4 akar 3. Berarti luas permukaan seluruhnya 36 ditambah 4 akar 3. Angkat tiga Satuan. per tiga. Iya, satuan luas. Oke. Oke, kita lanjutkan yang soal sukar. Ya, boleh 42,93 ya kalau tidak menggunakan akar 3. Yang tingkat sukar itu ada 4
lingkaran, jari-jarinya 6 cm. Disusun bersinggungan sehingga membentuk pola daun. Berapa luas yang diarsir atau luas daunnya dalam. Oke, dari sini. Ah, kemudian luas tembereng, luas lingkaran dulu. Eh, kok keluar ke sini? Luas lingkaran itu kan pi kali 6 kuadrat, berarti 36 pi. Kemudian misalkan sini kayak saya buat ABC, terus luas tembereng AC itu kan berarti luas lingkaran, eh luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga, segitiga A, B, C. Luas seperempat lingkaran berarti seperempat pi 6 kuadrat dikurangi luas segitiga ABC berarti setengah kali 6 kali 6. 36 bagi 4, 9 pi min 3 kali 6, 18. Ini luas satu temberengnya. Nah, luas satu daun itu kan sama dengan 2 kali luas tembereng. Berarti 2 dikali 9 pi min 18. 18 pi min 36 itu luas satu daun berarti luas 4 daun itu 4 dikali 18 pi dikurangi 3 itu 7 cm gitu. Jadi tembereng itu yang melengkung-melengkungnya ini. Ini 6, 6. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, sudah ya Mbak. Oke, Iya, ini tadi yang gambar daunnya ya. Terus ini yang dipotong satu daun saja untuk menghitung tembereng sama luas satu daunnya. Tuh. Tuh Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa kita lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya ada statistika, data, dan pengukuran. Indikatornya masalah satuan panjang, berat, atau waktu. Kemudian informasi dari diagram batang, lalu masalah kecepatan atau debit, kemudian menafsirkan infografis atau grafik, kemudian menafsirkan piktogram, lalu persentase dari diagram lingkaran, dan rata-rata suatu data tunggal, kemudian min, modus, dan median dari data yang disajikan dalam suatu tabel.
Nah, strateginya kita menyamakan semua besaran ke satu satuan dasar. Kemudian total persentase diagram lingkaran itu selalu 100% yang perlu kita tanamkan ke peserta didik. Terus gunakan rumus rata-rata gabungan tidak terpisah kalau ada dua kelompok data. Oke, kita langsung ke soalnya yang mudah itu diagram batang peminjaman buku kelas 456 itu kelas 4 25, kelas 5 30, kelas 6-nya 45 buku. Sorry ini diagram batangnya ketinggalan. Jadi di kelas 4 25, kelas 5-nya 30 dan ini kelas 6-nya 45. Ini 25, 30, 45. Nah, kira-kira jawaban atau pernyataan yang tepat yang mana? Rata-ratanya berapa? 100 buku. Totalnya 100 buku, Bu Rahma. Rata-ratanya berapa? 33,3. Ini harusnya 30,3, 33,3 berarti salah yang A. Yang B, selisih 6 dan 4, 6-nya 45, 4-nya 25, berarti 20. Kemudian mediannya harusnya 30 ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Totalnya ada 100 buku. Oke, kemudian soal yang menengah. Nah, itu ada diagram lingkaran. Totalnya ada 125 buku. Terus buku pelajarannya dipinjam 45 kali. Berarti persentase buku pelajarannya berapa? Persentase majalah 19%, ensiklopedia 10%, persentase buku pelajaran berarti, oke, Wardianti buku cerita. Buku cerita berapa persen, Ibu? Bu Nurma buku cerita juga. Buku pelajarannya 36%. Oke. Ini 36%. Karena dari 45 dibagi 125 dikali 100%. Berarti buku ceritanya berapa persen? 100% dikurangi ensiklopedia 10%, dikurangi majalah 19%, dikurangi buku pelajarannya 36%. Berarti 35. Oke. Ya, berarti yang paling diminati buku pelajaran karena dia 36%. Buku cerita itu yang diminati kedua karena dia 1% di bawah buku pelajaran. Oke, yang terakhir, yang sukar. Ibu Eti membuat roti selama 4 hari. C itu coklat, K itu keju. Tentukan persentase roti coklat tertinggi dari 4 hari tersebut. Hari Senin persentasenya berapa? Senin coklatnya
3. 3. Senin coklatnya 3 dibagi Eh, 7 ya. 7 kali 100%. Selasa 3. 4 per 4. 4 per 7 kali 100 ya. 4 per 7, Pak. K-nya ada 5. Berarti 4 tambah 5 9 ya. Oh, Yang Selasa kan ini jumlahnya ada 9. Kalau yang Senin kan jumlahnya 7, jadi 3 per 7. Kalau Rabu, berarti coklatnya 2, ini totalnya ada 5. 5. Terus yang Kamis terakhir 1 2 3 4 5 5 per 5 per 6. 5 per 11. 6 kan 11. Oh, 16 eh ini. 6 kan keju saja. Jadi persentase kan jumlah yang mau kita lihat dibagi totalnya. Perbanyak Kamis. Oke, Senin ya 43 sekian ya, 42,9 atau 43, 43%. Terus Selasa itu 44,4, Rabu 40 ya. Kamis itu empat puluh lima 45,5. koma lima. Ya, jadi paling banyak itu yang hari Kamis. Gitu. Oke. Dan kita lanjutkan ke materi terakhir, materi kombinatorik. Indikatornya adalah yang pertama masalah kombinatorik dadu, kemudian masalah kombinatorik barusan geometri, lalu kombinasi operasi hitung dua bilangan, kemudian kombinatorik perbedaan usia dari beberapa orang, lalu pola bilangan yang berurutan, dan kombinatorik huruf atau angka, terus susunan organisasi dan tempat duduk. Strateginya ya, daftar semua kemungkinan secara sistematis sebelum kita menyaring. Kemudian gabungkan objek yang harus berdampingan menjadi satu unit sebelum kita mengalihkan secara faktorial. Oke, ini soal yang mudah. Berapa banyak susunan huruf dari kata COVID dengan syarat V dan D-nya itu selalu berdampingan. Jadi V dan D dianggap sebagai satu kesatuan.
48. Empat delapan. Ya, 4 faktorial kali 2 faktorial. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, berarti kan akan menyusun huruf C, O, dan I. Dan di sini kan VD. Kan ada 4 susunan, berarti faktorial. Terus VD itu kan bisa diganti juga faktorial karena ada dua kemungkinan 4 faktorial kali 2 faktorial itu 24 ya. Oke, masih masih oke ya. Kemudian yang sedang ini ada 2 dadu, merah dan biru. Nah, awalnya mata dadu ini dijumlah dan dikali, lalu hasil kalinya itu dikurangi dengan hasil jumlahnya. Berapa banyak pasangan dadu yang menghasilkan bilangan kuadrat sempurna? Ini kita misalkan dulu dadu merah tuh sebagai M, dadu biru misalkan sebagai B. Oke. Oh, ada yang sudah menjawab 13. Oke, berarti yang ini kan dia hasil kali dikurangi hasil jumlahnya nanti hasilnya kan kuadrat sempurna. Berarti MB dikurangi M plus B itu sama dengan suatu bilangan dikurangi sama dengan K kuadrat. Nah, supaya bisa kita selesaikan, kita perlu melakukan manipulasi aljabar. Jadi masing-masing ruas kita tambahkan dengan 1, berarti MB dikurangi B ditambah 1 sama dengan K kuadrat. Nah, itu sederhananya berarti M ini K kuadrat plus 1. 7, 8, 7, 13, 10. Oke, disederhanakan menjadi berarti M-1, B-1 gitu kan. Sama dengan K kuadrat plus 1.
Nah, karena nilai maksimal dari masing-masing mata dadu itu adalah 6, maka nilai maksimal dari M-1 sama B-1 itu adalah 5. Jadi kita harus mencari perkalian dua angka antara 0 sampai 5 yang sesuai dengan pola K kuadrat plus 1. Kalau K-nya sama dengan 0, maka K kuadrat plus satunya itu kan 1. Kalau K-nya 1, ini berarti 2. K-nya 2, ini berarti 5. K-nya 3, itu 10. K-nya 4, 17. K-nya 5. Oh, enggak salah. Oke, merah, biru dikurangi merah ditambah biru itu sama dengan K kuadrat. Merah biru dikurangi merah dikurangi biru itu sama dengan K kuadrat. Merah biru dikurangi merah dikurangi biru ditambah satu sama dengan K kuadrat plus satu. Ini kalau disederhanakan menjadi M-1 dikali B-1 sama dengan K kuadrat plus satu. Berarti eh, X dan Y-nya itu ini kan sama dengan 5, ini juga 5. Ketika K-nya sama dengan 0, maka K plus satunya sama dengan 1. 1 berarti 2, 2 berarti 5, 3 berarti 10, 4 berarti 17. Nah ini eh, kalau kurang dari 5, ini memenuhi hasilnya 1. Ini kan berarti 1 kali 1. Kemudian kalau yang ini kan berarti bisa 1 kali 2 atau 2 kali 1. Terus yang 5 itu bisa 1 kali 5 atau 5 kali 1. Kalau yang ini 10 itu berarti bisa 2 kali 5 atau 5 kali 2. Yang ini tidak memenuhi. Karena eh, maksimalnya kan kalau yang angkanya kurang dari 5 itu kan 5 kali 3, 15. Atau 4 kali 4 itu 16. Itu kan masih kurang dari 17. Kalau yang 17 pas tidak ada. Berarti eh, kalau apa namanya X1 eh M min 1 dikali B min 1 itu sama dengan 1 kali 1, maka M-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2. Jadi eh, ini ada pasangan 2 dan
dua. Terus kalau 2 kali 1 dan 1 kali 2, maka M-nya itu 2 dan 3. Maka pasangan 23 sama 32. Kemudian kalau 1 kali 5 dan 5 kali 1, itu berarti M-nya 6 sama 2. Ini pasangannya 26 atau 62. Yang terakhir itu 25 atau 52. M-nya berarti 63, berarti 36 dan 63. Jadi di sini ada 7 pasang mata dadu yang menghasilkan bilangan kuadrat sempurna. Gitu. Oke, kita lanjutkan terakhir. Nah, ada bilangan genap 5 angka disusun dari 1, 2, 3, 5. Syaratnya semua angka dipakai. Angka 5 maksimal muncul 2 kali. Angka 2 hanya muncul 1 kali. Berapa banyak susunan bilangan genap? Bilangan genapnya kan berarti harus akhirannya kan 2. 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini 2. Yang ini kan 1, 3, 5. Kemudian angka 5 muncul satu. Oh, terus angka 1, 3, 5 itu akan mengisi 4 posisi. 1, 3, 5 mengisi 4 posisi. Berarti kita menggunakan permutasi 4, 3. 4 posisi diisi oleh 3 angka. Permutasi 4, 3 itu berarti 4 faktorial per 4 - 3 faktorial. Berarti ada 24. Kemudian 5 itu muncul 2 kali. Terakhir tadi eh sebenarnya segala soal terakhir tadi 24, terus yang 5 angka 5 maksimal muncul 2 kali itu kan 12. Nanti 24 ditambah 12 hasilnya adalah 36. Tuh. Oke, mungkin saya lanjutkan ke yang terakhir ya. Rangkuman strategi dari masing-masing materi
itu kita perlu manajemen waktu, jadi kita perlu mengalokasikan waktu yang proporsional untuk soal mudah itu kurang dari 1 menit, kemudian soal sedang kurang dari 3 menit, dan soal sukar itu dilewati terlebih dahulu apabila dalam pengerjaannya kita masih buntu. Nanti kita kembali di akhir setelah eh, yang lainnya sudah selesai. Kemudian kita melakukan kombinasi opsi, jadi pilihan ganda seperti tadi ya contoh soal di materi statistika, kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah gitu. Kemudian kita perlu membuat gambar dan tabel bantu untuk materi geometri dan statistika untuk memvisualisasikan agar mengurangi kesalahan konsepnya. Jadi kita selanjutnya juga perlu mencari pola sebelum menentukan rumusnya untuk materi kombinatorik dan pola bilangan. Jadi untuk menemukan pola sebelum mengeneralisasi ke kita perlu latihan berjenjang ke peserta didik dari soal yang mudah, sedang sampai sukar per indikator. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa membuatkan kumpulan soal dari OSN beberapa tahun sebelumnya, diidentifikasi untuk indikator, misalnya indikator materi bilangan, yang indikator pertama soal mudahnya seperti apa, sedangnya seperti apa, sukarnya seperti apa, terus nanti bisa dibandingkan ke peserta didiknya. Jadi mereka paham ke konsep dasar dulu untuk bisa dilanjutkan ke yang lebih sulit. Tuh. Terus setiap sesi latihan catat indikator yang paling sering salah dan dijadikan dasar sebagai penyusunan latihan remedial yang lebih terarah karena sudah tahu kelemahan peserta didik kita itu di indikator yang mana gitu. Nah, rencana tindak lanjutnya untuk guru koordinator numerasi di 2 pekan awal itu bisa melakukan pemetaan indikator kisi-kisi ke bank soal sekolah. Lalu mengidentifikasi peserta didik itu berpotensi di Olimpiade itu siapa saja. Kemudian di pekan selanjutnya kita eh, bisa melakukan latihan terjadwal per materi. Yang tadi ada 5 materi dan masing-masing ada indikatornya ya tadi. Terus dibuat berjenjang dari mudah sampai sukar. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi ujian terpadu. Jadi dari seluruh materi. Nah, untuk yang pekan sebelumnya tadi, untuk materinya nggak harus urut, tapi memang kalau berdasarkan tingkatnya emang lebih mudah yang bilangan. Terus dilakukan evaluasi indikator terlemah berdasarkan hasil dari simulasi. Kemudian secara berkelanjutan, silakan mendokumentasikan soal dan strategi baru ke bank soal sekolah. Lalu koordinasi rutin antar guru numerasi di sekolah masing-masing. Tuh, untuk referensinya, ini ada beberapa referensi bisa dari Pusat Prestasi Nasional, itu websitenya, kemudian dari BPTI atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia, kemudian dari silabus Olimpiade Sains Nasional di tahun 2026 itu sudah keluar silabusnya, kemudian panduannya juga sudah keluar, serta kumpulan soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi koneksinya sering putus dan apabila dari penyampaian materi ada yang kurang berkenan atau agak buru-buru. Jadi selamat membekali peserta didik untuk menaklukkan Olimpiade Matematika.